Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian pada bagian surat lamaran urutan 4, kalian beri spasi lagi sekitar 2 baris ke bawah. Mungkin seperti itu. Lalu ada yang namanya alamat yang dituju. Bapak ulangi, namanya alamat yang dituju. Bagaimana formatnya? Nah, silahkan kalian lihat ada 3 baris dalam format alamat yang dituju. Kita bahas baris pertama dulu, tertera YTH titik atau yang artinya yang terhormat. Pada dasarnya ketika kalian memilih antara YTH atau KPD itu sama. Tapi karena ini kita meminta pekerjaan kepada orang lain, maka etika dan adabnya kita menghormati orang yang memberikan pekerjaan. Maka gunakan yang terhormat. Lain halnya kalau kalian mengundang seseorang atau instansi. Jadi bisa gunakan kata KPD. Tapi apakah boleh YTH KPD? Ini tidak diperbolehkan atau keliru karena maknanya sama. Jadi pilih salah satu, YTH atau KPD, tapi lebih dianjurkan YTH yang artinya yang terhormat. Kemudian kenapa jadi ada tanda titik? Karena dalam kaidah bahasa Indonesia singkatan maka diakhiri dengan tanda titik. Misalkan sampai dengan, jadi misalkan jam 8.00 sampai dengan jam 9.00. Nah, jadi SD sampai dengan ini, singkatan ini diberi tanda titik. Ya, seperti itu. Kemudian baris kedua adalah jabatan tertinggi dari perusahaan atau instansi tersebut. Usahakan kalian mengenali jabatan tertinggi itu istilahnya apa. Ada direktur, kalau sekolah ada kepala sekolah. Kemudian kalau seperti Indomaret dan Alfamart itu biasanya ada manajer atau supervisor. Nah, apa jabatan tertingginya? Maka ditulis sesuai dengan jabatan tertinggi di instansi atau tempat bekerja yang kalian tuju. Misalkan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, tertingginya adalah Direktur RS Ulin Banjarmasin. Kemudian baris ketiga adalah tempat instansi kalian itu berada. Ini adalah kesalahan paling fatal dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Tidak ada yang namanya di tempat. Ini keliru. Seluruh surat apapun, siapa yang menerimanya, kalian tahu kotanya, maka tulis kotanya. Kebetulan Rumah Sakit Ulin ada di Banjarmasin, tulis Banjarmasin. Kemudian misalkan kalian ingin mendaftar bekerja di Barabai, tulis Barabai, jangan di tempat. Itu keliru. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak lanjutkan, beri spasi satu baris, kemudian menjorok
Apa arti menjorok? Menjorok itu maju ke depan sekitar 5 spasi, minimal 5 spasi. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kursornya bermasalah. Ya, anggap ini 5 spasi. 5 huruf artinya dari huruf kebiasaan kalian di atas. Lalu ini urutan 1, 2, 3, 4, 5. Urutan kelima namanya adalah salam pembuka. Bapak ulangi, salam pembuka. Tulisannya atau formatnya dengan hormat, koma. Bapak ulangi, namanya salam pembuka, tulisannya dengan hormat. Bisa saja sebenarnya selamat siang atau assalamualaikum, tetapi karena ini surat meminta pekerjaan, otomatis dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik, idealnya gunakan dengan hormat. Dengan hormat ini harus selaras dengan salam penutup. Nanti kalian akan dibahas salam penutup. Kalau di atasnya dengan hormat, maka di bawahnya nanti hormat saya. Harus serasi atau selaras. Kemudian kalau di atasnya assalamualaikum, di bawahnya waalaikumsalam. Kalau di atasnya selamat pagi, di bawahnya selamat pagi. Jangan di sini dengan hormat, di bawahnya waalaikumsalam. Nah, jadi tidak serasi atau selaras. Berikutnya turun 1 baris, kemudian menjorok juga karena kalimat pembuka dalam surat. Bapak tuliskan saya yang bertanda tangan di bawah ini (2). Nah, ini namanya pembuka surat. Bapak ulangi, namanya pembuka surat. Formatnya kalau secara umum atau yang tidak macam-macam, tulis saja saya yang bertanda tangan di bawah ini. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari media internet atau media koran atau postingan-postingan orang, maka tulis berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin yang diposting, misalkan kalian melihat di Instagram oleh akun Habargawian pada tanggal, karena tadi ini nulisnya 30 Juli, berarti sebelumnya misalkan 20 Juli 2020 pada pukul 12.00 WITA, saya yang bertanda tangan di bawah ini (2). Nah, ini kalau kalian mendapatkan informasi dari media sosial atau mungkin koran. Kebetulan koran jarang digunakan sekarang, jadi Bapak coba contohkan, misal kalian melihat dari Instagram, Facebook, dan sebagainya. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu pimpin yang diposting oleh akun Habargawian pada tanggal 20 Juli 2020 pada tanggal 12 WITA, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, itu boleh. Tapi kalau kalian malas, tulis saja saya yang bertanda tangan di bawah ini, tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi jangan kalian mengetahui dari keluarga, orang tua, ayah, saudara, dan sebagainya, kalian tulis berdasarkan informasi ayah dan sebagainya. Nah, itu tidak valid dan tidak dibenarkan.